Assalamualaikum agan-agan, selamat wayah kia, ini satu lagi dari T48. Ada info penting yang bukan cuma untuk Mahmud dan para sugar daddy, penting juga buat teh manis dan para pejantan tangguh. Ya, tentang 1000 hari pertama kehidupan penerus DNA dan pewaris tahta klan nama belakang. 1000 hari pertama kehidupan dalam tumbuh kembang anak. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pada 1000 hari pertama kehidupan membuat pemantauan tumbuh kembang anak sangat penting pada usia ini. 1000 hari pertama kehidupan dihitung mulai dari saat pembuahan di dalam rahim ibu sampai anak berusia 2 tahun. Pada anak usia 2 tahun tinggi badannya sudah mencapai setengah dari tinggi orang dewasa dan perkembangan otaknya sudah mencapai 80% dari otak dewasa. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran fisik, seperti berat dan tinggi badan. Kembang ialah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks, seperti kemampuan bayi bertambah dari berguling menjadi duduk, berdiri, dan berjalan. Kemampuan ini harus sesuai dengan umurnya, atau disebut tonggak perkembangan anak. Pada anak usia di bawah 2 tahun terjadi perkembangan otak yang sangat pesat. Masa ini disebut dengan periode kritis perkembangan dan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemulihan bila ada gangguan perkembangan. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2013 menyebutkan angka kejadian anak pendek akibat masalah gizi di Indonesia sebesar 37,2%, dan tentunya gangguan pertumbuhan ini akan mengganggu perkembangannya. Maka, orang tua harus memantau tumbuh kembang anaknya terutama pada usia di bawah 2 tahun. Pemantauan tumbuh kembang adalah suatu kegiatan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan pertumbuhan, status gizi kurang atau buruk, anak pendek, penyimpangan perkembangan terlambat bicara, dan penyimpangan mental emosional anak, gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Pemantauan tumbuh kembang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak serta menemukan secara dini adanya gangguan tumbuh kembang sehingga dapat ditindaklanjuti segera agar hasilnya lebih baik. Screening pertumbuhan dilakukan dengan menimbang berat badan, mengukur panjang atau tinggi badan dan lingkar kepala. Data tersebut kemudian diplotkan ke dalam kurva pertumbuhan yang sesuai untuk umur dan jenis kelamin yang ada di buku kesehatan anak. Sedangkan screening perkembangan dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada bayi atau anak oleh petugas kesehatan dan juga menggunakan kuesioner yang dijawab oleh orang tua atau menggunakan buku kesehatan ibu dan anak. Screening atau pemantauan dilakukan pada semua anak umur 0-6 tahun oleh petugas kesehatan di tingkat puskesmas, semua bayi atau anak yang mempunyai risiko tinggi oleh dokter anak di rumah sakit. Bayi risiko tinggi adalah bayi yang dalam perkembangannya masih normal tetapi dapat terjadi gangguan perkembangan, misalnya mempunyai riwayat lahir kurang bulan, berat lahir rendah, bayi baru lahir yang mengalami infeksi, penurunan kadar gula darah, sindroma sesak napas, atau kejang. Bila bayi atau anak yang dinyatakan normal masih diperlukan screening perkembangan karena tumbuh kembang anak merupakan suatu proses yang masih terus berlangsung dan dalam perjalanannya dapat mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Screening atau pemantauan tumbuh kembang bayi dianjurkan untuk dilakukan tiap bulan. Bagi anak usia 12-24 bulan dianjurkan tiap 3 bulan, dan anak usia 24 bulan sampai 72 bulan dianjurkan tiap 6 bulan. Apa yang perlu dilakukan orang tua untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan? Gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak bisa dicegah dengan adanya peran orang tua, meliputi asuh, ASI, asah. Asuh adalah kebutuhan fisik biomedis meliputi pemberian ASI, gizi yang sesuai, kelengkapan imunisasi, pengobatan bila anak sakit, pemukiman yang layak, kebersihan individu dan lingkungan, rekreasi dan bermain. ASI adalah kebutuhan emosi dan kasih sayang. Asah adalah kebutuhan akan stimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Selain peran orang tua, pemerintah juga memiliki peran penting dalam perjalanan tumbuh kembang anak, salah satunya dengan membentuk peraturan atau panduan terkait pelaksanaan tumbuh kembang anak. Dalam Permenkes No. 66 tahun 2014 tentang pemantauan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang anak. Ya itulah agan-agan, info dari T48 tentang masa depan investasi kita. Dukung terus channel kami agar tetap bisa menginfokan lebih luas tentang sesuatu yang gak rugi kalau sudah tahu dengan cara tekan subscribe, dan bagikan terus info ini kalau dianggap bermanfaat, komentari kalau memang ada yang perlu dikomentari.
Tetap sehat, tetap semangat, tetap barokah. Salam T48.